Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Fa ya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita pada pagi hari ini melainkan rasa syukur kita dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berbagai kenikmatan yang diberikan olehnya kepada kita berupa nikmat sehat dan juga nikmat iman. Alhamdulillah kita bisa mempergunakan kedua nikmat tersebut, terlebih nikmat waktu luang yang kita isi pada pagi hari ini dengan mempelajari ilmu syar'i, yaitu menelaah perkataan dari Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Kata beliau, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kebanyakan manusia itu maghbunun, melalaikan. As-sihah wal faraq. Kedua nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan juga al-faraq, nikmat waktu luang. Tentunya selawat teriring salam terlimpah selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita tentunya berdoa, berharap, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa dipertemukan oleh beliau dan diizinkan masuk ke dalam telaga Haudnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah Taala kita akan membahas suatu hadis yang sungguh luar biasa, yaitu hadis qudsi. Ya, letak hadis ini di urutan ke-38 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, hadis ini hadis qudsi sama seperti hadis yang kemarin, hadis yang ke-37. Nah, namun hadis yang ke-38 ini hadis qudsi, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul mendapatkannya dari Allah langsung, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini menceritakan siapa yang dimaksud sebagai seorang wali Allah, dan wasilah apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjadi wali, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh sebab itu banyak para ulama memberikan judul hadis ini di kitab syarah-syarah mereka, yaitu wasilah litaqarrubi ilallah. Wasilah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan dapati pelajaran bahwasanya perkara sunnah tidak boleh digampangkan apalagi disepelekan. Nah, karena nanti perkara sunnah itulah adalah perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keutamaan yang sangat besar. Walaupun maksud makna dari sunnah sendiri di dalam disiplin ilmu usul fiqh ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi, yang diberikan pahala atas orang yang melakukannya karena Allah Azza wa Jalla dan tidak diberikan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Nah, akan tapi kalau meninggalkan dalam rangka menyepelekan, menganggap hal tersebut tidaklah penting, mengutamakan hal yang wajib saja, maka itu dipertanyakan pokok keimanan yang ada di dalam dirinya. Nah, silakan dibaca. Barakallahu fikum. Tafadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-hadits ats-tsamin wa ats-tsalasun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي Nah, بالنوافل. sebentar. Nah, kita terjemahkan paragraf pertama. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, yaitu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala, Innallaha ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berfirman, Man 'ada li waliyan, ya, yang artinya adalah siapapun dia atau barang siapa, orang siapa saja yang dia itu memusuhi, ya, waliku, nah, memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh aku nyatakan perang kepada orang tersebut, orang yang memusuhi wali Allah, orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengumumkan genderang perang kepadanya. Nah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih. Ya. Dan tidaklah hambaku dapat mendekatkan dirinya kepadaku, ya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Nah, bi syai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai, ya, dibanding sesuatu, ya, mimma iftaradtu alaih, dibanding terhadap apa yang telah aku wajibkan atasnya. Nah, ini menjadi kriteria seorang wali Allah itu seperti apa, ya, yang bagaimana. Nah, lanjut paragraf berikutnya, wa yazalu, dan senantiasa, وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه taib. البخاري. Na'am, barakallahu fiik ala qiraatik. Wa may yazalu 'abdi, dan abdi hambaku itu mayazal, senantiasa yataqarrabu, mendekatkan dirinya ilayya kepadaku, bin nawafil, dengan perkara-perkara sunnah, ya, dengan amalan-amalan sunnah. Dan itulah ternyata hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Dan ternyata ini merupakan wasilah, perkara yang bisa mendapatkan cintanya Allah. Dan juga ketika cinta Allah telah diberikan kepada kita, maka kita pun menjadi wali Allah. Maka setiap insan sejatinya bisa menjadi wali Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Nah, ya. Maka jika aku sudah mencintainya, ahbabtuhu kuntu sam'ahu, ya, akulah yang menjadi apa? Sam'ahu, pendengarnya, alladzi yasma'u bih, ya, yang dia gunakan untuk mendengar. Nah, akulah yang menjadi apa? Pendengarannya, yang dia gunakan, yang dia pakai untuk mendengar. Wa basaruhu alladzi yubsiruhu. Nah, dan menjadi penglihatannya yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Ma makna? Ya, hadhihi jumlah. Wa yadahu allati yabtishu biha. Ya. Menjadi tangannya yang dia gunakan untuk yabtish, ya, beraktivitas. Nah, warijlahu, dan menjadi kakinya yang dia gunakan yamshi, untuk berjalan. Nah, ya, semuanya itu pakai alati. Kenapa? Alati ini kembalinya kepada yadah yang pertama, kedua alatinya kembali kepada rijl, ya, rijlun, kaki, tangan. Itu anggota badan yang ganda, dihukumi mu'annas. Nah,
Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, luar biasa, ada taukid lagi di situ lam. Nah, dan sungguh jika dia meminta kepadaku, nih hamba yang tadi, hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah melalui perkara-perkara sunnah, ya. Ketika orang tersebut meminta kepada Allah, maka apa yang Allah katakan? La'u'tiyannahu, ya. Niscaya aku akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Wala in ista'adzani, ya, la'u'idzannahu. Nah, ya. Dan jika dia itu ista'azani, ista'aza yasta'izu, ya, meminta perlindung, iya, na'am. Jikalau dia meminta perlindungan kepadaku, kata Allah, maka Allah bilang apa? La'u'idzannahu, maka aku pun akan memberikan perlindungan kepadanya. Nah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Nomor hadisnya ada di sini. Nomor hadisnya 6502. Ya. Nah, ya, ini dia hadisnya. 6502. Sanadnya lengkap. Saya coba bacakan. Nah. حدثني محمد بن عثمان حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن عبد النمر عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعوذنه وما تردد عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. Ada sedikit tambahan. Ya, di sini tidak dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Baik. Intinya apa? Hadisnya nomor berapa? 6502. Kitab saya terbitan DKI. Nah, dan alhamdulillah telah memiliki sanad dari kitab Sahih Bukhari ini. Dari Syekh Ali Abdul Mu'ati hafizahullah taala. Baik, kita lanjutkan. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran atau faedah penting yang harus kita ketahui. Nah, ya. Sebelum itu coba kita i'rab sedikit ya, secara ringkas. Nah, hadis ini diawali dengan huruf inna. Apa inna itu? Harfu nasbin wa taukidin. Nah, harfu taukid wa nasbin. Nah, boleh dilanjut, silakan. Lafzul jalala Allah mansubun, ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ta'ala fi'il. Nah, fi'il madi. Fi'il madi mabni al-fathi al-fath al-muqaddar ma'na min zuhuriha at-ta'adzur. Fa'ilnya domir mustatir jawazan taqdiruhu kembali kepada Allah. Qala fi'lun madin mabniun al-fathi wa fa'iluhu mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Man gampang, isim syarat. Nah, isim syarat mabniun al-sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ada fi'lun madin
مبني على الفتح المقدر في منع من ظهورها التعذر. وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. Nah, dan jumlah ini dia berada pada mahalnya في محل نصب. jazmin. Iya, sebagai jumlah syarat. Ya. Sebagai fi'lu syarti. Nah, li. الجر والمجرور. Nah, متعلقا بإعادة. ya. وليا Waliyan, nah. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Nah. Fa'nya lisababiyah. Na'am waqa'a fi jawab syarti, dia terletak pada jawab syarat, dan qadnya di sini adalah harfu tahqiq. Ya, harfu tahqiq yang fungsinya ada taukid, menegaskan, menguatkan, dan dia masuk kepada fi'il madi. Nah, azantuhu di sini ya. Qad bisa masuk ke fi'il mudhari, bisa masuk fi'il madi. Yang makna tahqiq maksudnya ke fi'il madi. Azantuh. Nah. Azantuhu. Azan fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Na'am, bita'il fa'il. Watta dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun. Walha dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Iya, nah. Bil harbi, clear, jar wa majrur, lanjut, wa mataqarraba. Maknya apa? Maknya nafiyah. Na'am. Taqarraba fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Ilayya jar wa majrur. Na'am. Abdi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha li-ishtighal al-mahalli bi harakatil munasibah. Na'am, bi harakatil munasibah. Nah, ya. Karena dia bersambung dengan apa? Ya mutakallim. Ya, litisali bi ya'il mutakallim, karena dia bersambung nih dengan ya mutakallim. Di mana ya mutakallim di sini posisinya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih mabni fi mahalli jarri. Lanjut. Bi syai'in al-jar wal majrur. Na'am, ahabba ilayya. Ahabba ini ismu tafdil. Ya. Na'am. Dia sifat, dia menjadi apa sih? Sifat bagi syai'. Ya. Na'am. Majrur, tanda jarnya fathah. Kenapa? Mamnu' min as-sarf. Iya, na'am, li'annaha mamnu' min as-sarfi. Ya. Nah, apa yang menyebabkan dia masuk ke dalam tataran mamnu' min as-sarf? Ya. Wasfiyah dan wazan af'al. Ya, sifat ya, dan juga wazan af'al. Baik, barakallahu fiik. Contohnya seperti akbar. Akbar tidak ditanwin. Nah, kalau dia pada mahal jar ya dengan fathah tanda jarnya. Lanjut, ilayya jar majrur mimma. Minnya harfu jarrin mabniun ala sukun. Maknya ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Na'am. Iftaradtu iftarada fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bitta'il fa'il. Watta dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun. Iya. Wazannya dari kata iftarada yaftaridu. Na'am. Yaftaridu. Berarti masdarnya apa tuh? Iftiradon. Ifti'alan. Gitu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Alai jar wa majrur. Lanjut paragraf kedua. Wawnya istinafiyah. Ma yazalu ini akhwatu kana tadi. Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari.
min akhwati kana. Kana. Simpel aja gitu. Ya. Yang maknanya adalah ya dawam istimrar. Nah, ya. Keberlanjutan. Senantiasa diterjemahkan. Baik, lanjut. Abdi menjadi isimnya. Isim maizalu marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatul muqaddaratu ala akhirih mana min zuhuriha Ma listighalil qabla ya'il. Ma qabla ya. ya'il mutakallimi. Iya, karena domah kan terletak pada ya keadaan akhir sebelum masuk ya. Berarti ma qabla sebelum ya mutakallim. Nah, mana amin zuhar istighalil mahalli bi harakatil munasibah. Nah, karena sibuknya harokat maka tidaklah nampak di sana. Kenapa sibuk harokat? Karena ada penyesuaian. Munasibah harokat yang menyesuaikan ya mutakallim. Yang cocok harokat kasroh nanti. Kalau tetap dipaksakan domah jadinya abdui. Gak enak untuk diucapkan. Nah, dan syahidnya banyak di dalam Al-Quran. Gitu. Ya. Ketika tanda rofa domah ini ternyata dia disandarkan kepada yang mutakalim, disesuaikanlah menjadi kasroh. Taib. Yataqarrabu. Yataqarrabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu dhahiratu ala akhirih. Nah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila abdi. Ilayya jar wa majrur. Bin nawafil juga jar wa majrur. Nah, sebentar dulu. Yataqarrabu ini jumlah yang memiliki mahal. Ya, al-jumlatu laha min al-i'rab. Maka i'rabnya apa di sini? Khobarnya khobar mayazan. Iya. Khobar dia. Fi mahalinas nasbin. Iya, fi mahali nasbin. Kok mahalnya nasab? Kan khobarnya yazal. Yazal saudaranya kana. Kana kan tarfaul isma wa tansibul khobar. Munafa isim menasabkan khobar. Berarti jelas khobarnya nasab. Fi mahali nasbin khobarnya yazal. Ya, khobarnya la yazal atau ma yazal. Nah. Lanjut. Bin nawafil jar wa majrur. Nah, nawafil ini bentuk jamak dari nafilah. Taib. Hatta uhibba, hatta harfu ghayah yang memiliki fungsi menasabkan fi'il ya kan, fi'il mudhari'. Uhibba asalnya adalah uhibbu ya. Hu-nya di sini menjadi apa? Maf'ulun bihi. Na'am ya, fi mahali nasbin maf'ulun bih karena dia mabni. Lanjut fa idza ahbabtuhu. Fa idza Fa-nya harfu atfin, idzanya fa-nya adalah istinafiyah. Oh, istinafiyah. Na'am, idzanya ada tu syar, ada tu syartin. Nah. Lanjut. Ahbabtuhu, ahbabnya adalah fi'lun madin. Na'am, fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Tak fa'ilnya adalah tu di sini dia mabni fi mahalli raf'in fa'il dan domirhu di sini domir mutasil fi mahalli nasbin. Iya, dia sebagai apa? Maf'ul bih, objek kuntu sam'ahu ya. Aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, yasma'u bih. Baik. Ya, kuntu kunnya iya madin naqis ya, yang dimana taknya di sini adalah isim kana. Iya, isimnya, isim kana. Nah. Baik. Sam'ahu. Sam'a khobar kana. Ya, tandanya fathah nih karena nasab kan dia. Khobar si kana untuk. Alladzi Ismul mausul. Isim mausul mabni ala sukun fi mahali nasbin. Sahih fi mahali nasbin. Dia sebagai apa tuh alazi? Sifat naat buat sam'ah. Ya.
Kan pendengaran yang apa? Pendengaran yang apa? Pendengaran yang digunakan oleh orang yang mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara nawafil, perkara sunnah. Naam. Taib. Bihi jar wa majrur nih lewat saja wa basarahul lati yubsiru bih itu sama yadahul lati yabati syubiha sama rijlahul lati yamshi biha. Naam wala in. Ini jumlahnya itu ma'tuf semua ya. Nah, Dan Arabnya sama. Kita langsung ke lain. Walain wawunya atau atau la-nya apa la-nya? lam taukid. Lain sa'alani. Ya. Lamnya lam taukid. Naam. Innya ada tuh syartin. Ya, sa'alaninya fi'lun madin mabni ala Al-fathi. ya. Nunnya di sini adalah wiqaya. Nah, karena dia ingin menyandarkan kepada yang mutakalim sebagai maf'ul bih. Gitu ya. Ya-nya berarti fi mahali nasbin maf'ul bih karena dia kan mabni. La u'tiyanahu. Lamnya lam taukid. U'tiya fi'lun mudhari'un fi mansubun dijawab syarti. Oh, mabniun al fathi litisalihi bin nun taukid. Iya betul. La u'tiyanah. Nah, fi mahali jazmin jawab syart. Ya, fa'ilah domir mustatir wujuban takdiruhu ana. Dan haknya di situ dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah. Dan jumlahnya sebagai jawab syarat. Nah, wala in ista'azani ya ini ma'tuf ya. Nah, barakallahu fiik. Maka pelajaran apa yang bisa didapatkan dari hadis ini? Pertama, bahwasanya tidak bolehnya orang itu memusuhi wali Allah. Tidak boleh memusuhi wali Allah. Siapa wali Allah itu? Wali Allah itu adalah muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah. Ya. Nah. Dan dia selalu mendekatkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan melalui Rasulullah SAW. Terlebih lagi mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara sunnah. Nah, nanti ada yang namanya karomah para wali. Nah, karomah itu benar adanya. Ya, hal-hal yang bisa dilakukan dan di luar dari kebiasaan masyarakat tertentu. Dan ini memang ada. Akan tetapi karomah itu datang dari Allah. Ya, akan tetapi karomah ya, ini hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah pilihan yang mendekatkan diri ya dengan ibadah, dan ibadahnya ibadah yang disyariatkan. Nah, dan jenis karomahnya tersebut ya tidak sampai pada karomah seperti zaman sekarang yang kita ketahui menghilang berjalan di atas air dan yang semisalnya. Nah, bahkan para ulama mengatakan apa? A'zamul karomah luzumul istiqomah. Ya. Karomah yang paling besar itu adalah selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, ya, berusaha untuk mempelajari, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam. Karena itu menjadi sumber kebahagiaan sebagaimana 4 poin, 4 perkara yang wajib diketahui.
terkandung di dalam surat Al-Asr sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala perkataannya dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Laula anzalallahu hujjatan law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi la hadhihi surah lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan Al-Qur'an itu kecuali surat ini, surat Al-Asr, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka sudah cukup bagi mereka sebagai hujjah. Nah, kemudian pelajaran yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah nafilah yang jamaknya itu nawafil, artinya tambahan, ya merupakan salah satu sebab ya turunnya cinta Allah kepada hambanya, kepada kita. Naik derajatnya sampai posisi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, ya. Al-Isra ayat berapa? Ayat 79. Nah, ya. Jadi di sini ibadah nawafil, ya, sebab mendapatkan cintanya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili," dan pada sebagian malam, "fatahajjad bihi nafilatan," ada kata-kata nafilah. Ya. Dan pada sebagian malam hari, ya, fatahajjad, bertahajudlah kamu, ya, bihi nafilatan, sebagai satu ibadah nafilatan tambahan, ya, laka, untukmu, asa ay yabsa, ya, nam, asa ay yab'atsaka, semoga mudah-mudahan Tuhanmu itu mengangkatmu, ya, ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Rabbmu yaitu Allah mengangkatmu, ya, maqaman mahmuda, pada kedudukan yang terpuji, ya. QS Al-Isra. Nah, ayat 79. Jadi di sini menjadi tanbih untuk kita, himbauan agar kita tidak menyepelekan perkara-perkara sunnah. Nah, menjadi wajar, ya, ada orang yang menyematkan kata-kata sunnah pada sesuatu hal. Ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Nah, bukan berarti, lah terus yang wajibnya mana? Nah, berarti logikanya yang sunnah saja mereka kerjakan, mereka kedepankan, apalagi yang wajib. Begitu. Nah, tapi coba kita, ya, tetap, ya, yang namanya perkara wajib ya wajib, ya perkara sunnah ya sunnah. Nah, adinu yusrun, agama ini mudah, jangan kita persulit diri kita. Nah, tapi intinya di dalam perkara sunnah terdapat keutamaan, yaitu mendapatkan cintanya Allah kalau kita melaksanakannya, dan kita bisa tergolong menjadi wali Allah. Nah, ya, dan istiqomah itu tentunya menjadi karomah terbesar yang ada pada diri seorang wali Allah. Istiqomah dalam hal apa? Dalam hal belajar menuntut ilmu. Ya, dalam hal apa? Dalam hal, ya, berjalan, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, ya, perkara-perkara yang akan membawanya ke dalam kubangan kebinasaan. Dia jauhkan, dia istiqomah dalam kebaikan. Ya, dan juga kebenaran, ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Baik, barakallahu fiikum, mungkin ini, ya, bisa kita dapatkan dan kita baca dari hadis yang ke-38 ini. Hadis yang sungguh luar biasa maknanya dan deras faedahnya. Tentunya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan untuk selalu belajar. Nah, kalau ada kesempatan untuk memberikan ilmu nasihat kepada saudara kita yang lain, maka, ya, maka berikanlah. Nah, namun prioritaskan diri kita terlebih dahulu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, ya, jagalah dirimu itu dan juga keluargamu, wa ahlikum. Nah, dari kubangan api neraka.
Baik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu syukran lakum jazakumullahu khairan ala hudurikum wa ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.